saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sikap tegas Kepolisian Polres Malang, Jawa Timur yang telah menangkap seorang kiai dan putranya sebagai pemilik Ponpes Al-Falah yang berlokasi di Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya panggil saja Mawar. Maaf, itu hanya nama samaran saja. Karena saya takut diintimidasi kembali. Sejak itu usiaku masih belasan tahun. Menjadi santriwati di Pondok Al-Falah. Kalau itu tidak ada yang aneh pada pondok pesantren tersebut. Apalagi dengan pengasuhnya seorang yang katanya kiai panutan. Namun seperti biasanya para santriwati menghormati beliau. Disuruh apapun pasti mau karena ada rasa sungkan dan takut. Namun dengan syi'nya waktu, saya sebagai salah satu santriwati di ponpes itu merasa sedikit tertekan dengan perintah-perintahnya. Singkat ceritanya, di saat sang kiai membutuhkanku, aku pun harus menurutinya. Yang lebih aneh lagi, di saat sang kiai ini meminta untuk dipijat, aku merasa ketakutan. Karena di sisi lain, antara saya dan sang kiai adalah bukan mahramnya. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Namun paksaan sang kiai. Aku wajib melakukannya. Seketika aku disuruh memijat badannya. Dengan rasa tanganku gemetar takut terjadi apa-apa. Namun apa yang ada di benakku ternyata benar. Justru malah sebaliknya yang terjadi. Tubuhku dipegang lalu buah dadaku diremas-remas. Jangan lakukan ini Pak Kiai. Ini dosa dilarang dalam agama Islam. Penolakanku langsung di depan Pak Kiai. Kamu jangan takut. Aku sayang kamu. Jika kamu ingin masuk surga, maka turuti omonganku. Jika kamu menolak, maka neraka tempatmu. Jawab sang kiai serasa tidak berdosa. Disitulah aku gemetar dan ketakutan tidak bisa menolak. Karena kata-kata dari Pak Kiai dibungkus dengan dalil agama. Lalu dengan cepatnya dia meniduriku. Selayaknya suami istri yang sudah menikah. Aku merasa keringat dingin dan ketakutan. Ini adalah ajaran sesat yang dibungkus nilai-nilai agama. Itu pikiranku selama disetubuhi. Sang kiai pun menikmati aksinya terhadap tubuhku. Namun beberapa hari kemudian, peristiwa ini terulang kembali. Namun yang melakukan perbuatan ini adalah putra sang kiai. Kelakuan biadab sang putra kiai tidak jauh beda dengan bapaknya. Tubuhku diperlakukan sama dengan modus yang sama pula. Lagi-lagi pakai dalil agama khot melakukan perbuatan jahatnya. Aku pun tak merasa trauma dan semakin ketakutan. Ini sebenarnya pondok pesantren atau tempat pelacuran? Aku takut mengadu kepada orang tuaku. Karena setelah melakukan perbuatan biadab itu, mereka selalu mengancamku dengan mengintimidasi yang sangat berbahaya. Hari berganti hari. Ternyata bukan saya aja yang jadi korban kebiadaban sang kiai dan putranya. Ternyata banyak santriwati yang lainnya jadi korban. Perbuatan mereka berdua sangat licin tanpa diketahui siapapun. Namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Perbuatan sang kiai dan putranya terjadi dari tahun 1996 hingga ketahuan di tahun 2026. Sekian, terima kasih.